warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Corner Institute Bisa Karena Biasa. Di video kali ini kita akan membahas soal SKD Kedinasan Tes Intelijensi Umum TIU pada Tryout 01 Corner Institute. Baik, langsung saja kita melangkah ke soal yang pertama. Deret angka 13, 16, 20, 25, berapakah angka berikutnya? Nah, kalau ada soal kayak gini ya cukup kita mencari selisih angkanya atau pola angkanya dari angka satu ke angka yang lain. Di sini 13 dengan 16, itu polanya adalah 3, ditambah 3 ya. Kemudian 16 ke 20 itu ditambah 4. 20 ke 25 itu ditambah 5. Maka berikutnya itu tentunya harus ditambah 6. Maka hasilnya adalah 20 ditambah 6 adalah 31. Jawaban yang tepat adalah bagian delta. Soal berikutnya, deret angka 4, 4, 9, 10, 14, 16, 19. Berapakah angka berikutnya? Di sini kita lihat 4 ke 9 itu polanya 5 ditambah 5 ya. Kemudian 9 ke 14 itu tambah 5. 14 ke 19 itu juga ditambah 5. Selanjutnya 4 ke 10. 4 ke 10 itu tambah 6. 10 ke 16 itu ditambah 6. Maka tentunya selanjutnya di sini harusnya ditambah juga 6. 16 tambah 6 ya 22. Jawaban yang tepat adalah bagian A. Berikutnya adalah deret huruf C, E, G, I, K. Berapakah dua huruf berikutnya? Nah, untuk adik-adik yang baru menemukan tipikal soal kayak gini, saya sarankan kalau bisa buat catatan di mana Anda susun huruf A sampai Z, kemudian berikan angka 1 sampai 26 ya masing-masing huruf itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudah itu, Anda bisa mengerjakan tipikal soal ini dengan mudah. Nah, namun saya sarankan jangan buat daftar huruf ini beserta dengan angka-angkanya pada saat Anda menemukan soal yang jenis kayak gini. Saya sarankan sebelum tes dimulai, ini sudah ada. Jadi nanti sehingga ketika misalkan Anda sudah menemukan soal kayak gini, Anda tidak perlu lagi buatnya. Jadi Anda langsung bisa kerja. Nah, sekarang coba kita kerjakan. Di sini C, E, G, I, K, dua huruf yang diminta. C itu kita ketahui bahwa sama saja dengan angka 3 ya. Jadi saya tulis 3. Kemudian E itu adalah angka 5. Berikutnya G. G itu adalah 7. Kemudian I itu adalah 9. Terus K adalah 11. Selanjutnya 2 angka ya. Nah, kita ketahui bahwa di sini akan adalah barisan angka apa? Angka ganjil ya. Nah, di sini itu tentunya angka berikutnya itu 11. Berarti sini 13 dengan 15. Nah, sisa dicek. Angka 13 berada di huruf apa? Ada huruf M. Kemudian angka 15 berada di huruf O. Jadi huruf berikutnya itu adalah M dan O. Jawaban yang tepat adalah bagian B. Soal berikutnya. Perhitungan 34 kali 30 pangkat 2 dikurangi dengan 100 kali 10,19 pangkat 2 itu sama dengan berapa? Langkah yang pertama adalah cukup disederhanakan terlebih dahulu. Di sini 34 kali 30 kan kita ketahui itu hasilnya adalah 1020. Berarti pangkat 2. Kemudian 100 kali 10,19 itu kan hasilnya adalah 1019 pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda bisa menggunakan sifat yang ini. A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. Berarti anggap ini A-nya, ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Maka ketika misalkan saya gunakan sifat ini, yang ini bisa diganti dengan 1020 ditambah dengan 1019. Kemudian dikali dengan 1020 dikurang 1019. Diperoleh, ini hasilnya adalah 2039 dikali, ini hasilnya adalah 1. Ketika ini dikalikan, ya jawabannya adalah 2039. Bagian E.
Berikutnya masih perhitungan hasil dari akar 7200 tambah 25 itu sama dengan berapa. Nah, caranya adalah kita sederhanakan terlebih dahulu. Di sini 7200 tambah 25 kan sama saja dengan 7225. Nah, kemudian sisa dicek, terakhirnya kan di sini 5. Tentunya hasil pengakaran dari 7225 tentunya terakhirnya adalah 5. Nah, selanjutnya kira-kira apa yang di digit pertama? Cara menentukan itu adalah pisah dua angka dari depan, 2 digit ya. Nah, di sini 72. 72, kira-kira yang mendekati 72, angka apa saja yang bisa diakarkan dan mendekati 72? Tentunya kan itu adalah 64 kan? Kalau saya ambil 81 kan tidak bisa. Dia di atasnya 72, di bawahnya 72 yang mendekati. Nah, sehingga kalau akar 64 itu ketika saya akarkan hasilnya adalah 8. Maka hasil daripada 7225 itu sama dengan ya 85. Digabungkan saja ini dengan ini. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya, jika X sama dengan 2/3 dan Y sama dengan 66,67% dari 5, maka jadi di sini caranya itu adalah cukup kita bandingkan saja antara X dengan Y. Nah, di sini X kita ketahui itu sama dengan 2/3. Nah, ini kan sama saja dengan 2 kali 3 itu 6, tambah 2 ya 8/3. Ya, jadi 8/3. Kemudian Y-nya. Y-nya itu kan 66,67%. Kita ketahui bahwa 66,67% itu sama saja dengan 2/3. Jadi saya bisa ganti. Jadi 2/3. Dari 5. Dari itu sama saja dengan kali ya. Jadi di sini bisa dikatakan langsung 2/3 dikali 5. Sehingga kalau saya sederhanakan dapatnya di sini adalah 10/3. Nah, kalau saya bandingkan tentunya ini saya coret saja 3-nya, berarti X-nya 8, Y-nya adalah 10. Maka perbandingannya adalah X itu lebih kecil daripada Y. Jawaban yang tepat adalah bagian B. Berikutnya, Ervan akan membuat kardus berbentuk balok dengan perbandingan panjang lebar tinggi itu adalah 5:3:2. Jika panjang kotak 20 cm, luas seluruh permukaan kotak adalah berapa? Nah, di sini kita ketahui itu ada kotak yang memiliki panjang, lebar, sama tinggi ya. Nah, di sini kita ketahui perbandingan daripada panjang, lebar, dan tinggi itu adalah 5:3:2. Ini adalah panjangnya, lebarnya, sama tingginya. Nah, yang di sini cuma diketahui adalah panjang saja, yaitu adalah 20 cm. Jadi 20 cm ya. Nah, untuk mengetahui keseluruhan lebar dan tingginya itu adalah berapa, cukup kita bagi antara panjang yang sebenarnya dengan perbandingannya ini berapa. Itu kan 20 bagi 5 adalah 4 ya. Nah, setelah itu dikalikan semua masing-masing, ini dikalikan dengan 4. Supaya mudah ya. Ini juga dikalikan dengan 4. Berarti 3 kali 4 adalah 12. 2 kali 4 adalah 8. Maka saya bisa cek bahwa panjang adalah 20, lebar adalah 12, tinggi adalah 8. Nah, berikutnya di sini adalah kita mau mencari luas permukaan. Nah, triknya untuk luas permukaan adalah cukup dikalikan semua panjang, lebar, dan tingginya keseluruhan, setelah itu dikali 2. Nah, di sini yang pertama itu adalah luas permukaan. Berarti panjangnya dulu dikalikan dengan lebar, berarti 20 dikali dengan 12. Terus selanjutnya di sini kita peroleh 240 ya. Nah, kemudian di sini lanjut 20 kali 8. 20 kali 8 kita dapat hasilnya itu adalah 160. Dan 12 kali 8. 12 kali 8 kita peroleh hasilnya adalah 96. Ini kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan hasilnya 6 kan? Di sini diperoleh 15, 19. Naik 1 berarti 496. Nah, karena kita ketahui kalau balok itu sisinya masing-masing ada 2 yang sama. Yang berhadapan ya. Sisi yang berhadapan itu
selalu sama. Maka tentunya ini harus dikali dengan 2 gitu. Karena ada sisi yang berhadapan. Didapatlah 496 dikali 2 itu diperoleh 992 cm persegi. Jawaban yang tepat adalah bagian B. Berikutnya, sebuah segitiga siku-siku memiliki luas 240 cm persegi. Diketahui panjang salah satu sisi penyikunya adalah 30 cm. Keliling dari segitiga itu adalah berapa? Nah, caranya itu kita ketahui bahwa dia mengatakan segitiga siku-siku. Salah satu dari penyikunya kan di sini siku-siku. Salah satunya itu 30 cm. Saya misalkan di sini adalah 30. Oke. Nah, di sini saya misalkan sisi miring, di sini adalah tingginya. Ini adalah alas ya, kita sudah ketahui adalah 30. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan adalah keliling. Ingat rumus daripada keliling kan sisa kita jumlahkan semua. Alas, tinggi sama sisi miringnya berapa? Itu keliling. Cuman kendala kita di sini adalah kita tidak mengetahui tinggi berapa, sisi miringnya berapa. Nah, caranya itu bisa kayak gini. Diketahui luas segitiga. Luas segitiga itu kan rumusnya adalah 1/2 alas kali tinggi ya. Jadi 1/2 alas kali tinggi. Berarti 1/2 alasnya berapa? Alasnya kan 30. Berarti 30 dikali dengan tingginya. Tingginya tidak ada. Nah, ini yang kita mau cari. Nah, luas segitiga diketahui 240. Berarti 240 terus 30 bagi 2. Hasilnya itu adalah 15 ya. Kemudian dikali dengan tinggi. Maka tingginya itu berarti 240 dibagi dengan 15. Diperolehlah hasilnya tinggi itu adalah 16 gitu. Oke, tingginya 16 kita sudah ketahui. Sisa sisi miring. Nah, untuk menentukan sisi miring ya gunakan rumus Pitagoras gitu. Nah, akar 30 dipangkat 2 kan, terus ditambah dengan 16 dipangkat 2 kan. Sehingga diperoleh di sini adalah 900 ditambah dengan 16 pangkat 2 kan, itu diperolehnya adalah 256 ya. Nah, jumlahkan didapat itu 1156 hasil penjumlahannya. Nah, ini sama saja dengan akar 1156 itu adalah 34. Maka M-nya adalah 34 gitu. Sehingga kelilingnya itu sama saja dengan penjumlahan semua sisi. Alasnya berapa? 30 ditambah dengan tingginya berapa? 16. Kemudian sisi miringnya berapa? 34. Maka diperolehlah ini sama dengan berapa? Ini kita jumlahkan, ini 4, 50, 80 ya diperolehnya. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian E. Soal berikutnya. Jumlah 10 suku pertama deret 1, 6, 11, 16 adalah berapa? Nah, kita ketahui di sini itu adalah selisih daripada angka ini kan adalah 5 ya. Masing-masing ditambahkan dengan 5. Nah, ketika dia polanya selisihnya sama, maka itu disebut dengan barisan aritmetika. Nah, sekarang penjumlahan suku untuk barisan aritmetika kita ketahui itu adalah Sn sama dengan N/2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B. B itu adalah ini ya, yang 5 bedanya daripada barisan yang disediakan. Nah, A-nya itu adalah ya suku pertama, yaitu adalah 1. Ini adalah A-nya. Nah, kemudian Sn-nya. N-nya itu berapa? Ya pertanyaannya jumlah 10. Suku pertama berarti itu adalah S10 yang dicari. Nah, maka di sini itu sama saja dengan rumusnya di sini adalah N/2. Berarti 10 bagi 2 adalah 5. Kemudian dikali dengan 2. A-nya adalah 1. Diperolehkan A-nya sama dengan 1. Ditambah N kurang 1. N-nya kan 10. 10 kurang 1 berapa? Ya 9. Terus di sini B. Dikali B ya. B itu adalah 5. Bedanya ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan sisa disederhanakan. Jadi 5 dalam kurung 2 kali 1 ya 2. Ditambah 9 kali 5. 45. Nah, sehingga kalau ini saya sederhanakan lagi, 2 tambah 45 itu adalah 67. 47 ya. Oke, 47.
Jadi 47 ini dikalikan 5 kali 7 adalah 35, simpan 3. Terus 5 kali 4 20 tambah 3 adalah 23. Jawaban yang tepat adalah bagian C. Berikutnya, dalam seleksi penerimaan tes CPNS, semua peserta mengikuti tes SKD dan SKB. Dan yang lulus CPNS adalah yang lulus keduanya. Jadi syaratnya untuk lulus CPNS itu adalah dia harus lulus SKD dan lulus SKB. Kita ketahui bahwa lulus SKD itu adalah sebanyak 256 orang ya, 256. Kemudian yang lulus SKB itu sebanyak 182 yang ini. Nah, kemudian di sini nyatakan yang lulus itu adalah sebanyak 124 yang lulus CPNS ya. Itu menandakan bahwa dia yang 124 orang ini dia lulus SKD dan lulus juga SKB. Berarti 124 orang ini sudah masuk di dalam ini gitu. Nah, caranya di sini adalah cukup dijumlahkan saja. Dijumlahkan saja di sini. Ini dijumlahkan adalah 8, terus 13 naik 1, 4 berarti 438. Setelah itu dijumlahkan, ini dikurangi dengan yang lulus kedua-duanya. SKD dengan SKB artinya yang lulus CPNS ya. Jadi 124. Maka hasilnya itu sama dengan di sini 413. Berarti 314 peserta yang mengikuti tes CPNS. Jawabannya adalah bagian B. Baik, soal berikutnya adalah Adi dan Tony mengikuti ujian. Adi selesai lebih dulu dan langsung pulang pada pukul 13.36. Tony pulang pada pukul 13.46. Searah dengan Adi. Adi berjalan dengan kecepatan 12 km per jam dan Tony berjalan dengan kecepatan 18 km per jam. Jarak Adi dan Tony dari sekolah masing-masing 5 dan 10 km. Pukul berapa Tony menyusul Adi? Nah, di sini itu caranya adalah kita ketahui bahwa rumus daripada waktu menyusul itu adalah selisih waktu kemudian dikali dengan kecepatan yang berangkat duluan. Ingat, kecepatan yang berangkat duluan itu adalah K1. Dibagi dengan selisih kecepatan, berarti kecepatannya si Adi sama Tony gitu. Kalau selisih waktu berarti selisih waktunya antara si Adi dan Tony. Nah, sekarang di sini untuk mengetahui langsung saja kita jawab. Di sini kan diketahui bahwa waktu menyusul. Nah, selisihnya di sini kan mengatakan selisih waktu. Selisih waktu antara Adi dan Tony adalah berapa? Waktunya Adi kan 13,36. Sedangkan Tony 13.46. Dia berangkat berarti selisih waktunya kan dia 10 menit ya. Oke. 10 menit ini kalau kita dalam bentuk hitungan jam itu kan sama saja dengan 1/6 jam ya. Oke, 1/6 jam. Berarti diganti gini. Jadi selisih waktu itu adalah 1/6. Oke. Kemudian dikali dengan kecepatan yang berangkat duluan. Siapa yang berangkat duluan adalah si Adi. Adi ini kecepatannya adalah 12 km per jam, berarti dikali dengan 12 kayak gitu. Terus dibagi dengan selisih kecepatan. Berarti selisih kecepatannya si Adi dengan Tony. Adi kecepatannya 12, Tony adalah 18, maka selisihnya itu kan 6. Sehingga kalau saya sederhanakan ini 12 bagi 6 ya 2. 2 dengan 6 masing-masing bagi 2 dapat 1/3. Jadi waktu menyusulnya si Tony ke Adi itu adalah 1/3 jam. Nah, 1/3 jam ini kan sama saja dengan 20 menit kemudian. Nah, 20 menit ini akan ditambah dengan yang berangkat belakangan. Itu adalah si Tony pada pukul 13.46. Jadi 20 menit ditambah dengan 13.46 itu sama saja dengan pukul 14:06 menit. Tony akan menyusul si Adi. Jawaban yang tepat adalah bagian A.